Halo semua, selamat datang di Primakara Learning Space. Di video ini kita akan belajar cara menggunakan pivot table yang ada di Excel. Nah, bagi kalian yang belum tahu, pivot table ini adalah salah satu fitur yang berguna sekali untuk kita dalam mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, saya sudah menyiapkan data yang akan dianalisis. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini datanya sangat banyak sekali ya, dari ribuan data. Nah, jadi apabila kita ingin mencari suatu informasi dari data-data ini, pastinya akan sangat rumit sekali ya kalau kita mencarinya secara manual. Nah, maka dari itu pivot table ini bisa menjadi tools ataupun alat untuk memudahkan kita dalam mencari suatu informasi yang kita butuhkan, teman-teman. Oke. Kita langsung saja masuk ke prakteknya, teman-teman. Yang pertama, pastikan untuk header ini ada keterangannya ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kosong agar pivot table-nya mau berjalan ya. Lalu kita klik saja di sel manapun itu dan pergi ke insert, ke pivot table yang ada di sini. Nah, secara otomatis pivot table-nya akan ngeblok tabelnya ini, teman-teman ya. Dan di bawahnya kita diberikan dua opsi. Apakah kita ingin membuat pivot table-nya ini di halaman yang baru ataupun di halaman yang sudah ada, teman-teman ya. Tapi di sini kita pakai di halaman baru saja ya. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul ini ya. Di bagian kanan ini ada yang namanya pivot table field, teman-teman. Di sini berisi keterangan-keterangan yang ada di header tabel di halaman sebelumnya, teman-teman ya. Ada date, produk, kategori, dan yang lain-lain ya. Oke, kita menuju yang ke bawah. Di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah filter. Nah, bagian ini berfungsi untuk memfilter ataupun menyaring data yang kita inginkan, teman-teman. Misal kita ingin mencari berapa sih penjualan ya, setiap produk di masing-masing kota berdasarkan umur customer ya, ataupun jenis kelamin customernya. Nah, itu bisa, teman-teman ya. Lalu di rows, bagian rows ini itu adalah tempat munculnya, teman-teman ya. Jadi apabila kita menaruh salah satu data ini di bagian rows, nanti muncul di pivot table-nya itu dia ke bawah, teman-teman ya. Kalau yang kolom itu dia ke samping, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk rows ataupun baris itu yang ke bawah, dan untuk kolom itu yang ke samping. Oke. Dan yang terakhir adalah value. Nah, value ini adalah nilai yang akan kita cari, teman-teman. Misal kita ingin mencari jumlah barang yang terjual. Nah, maka jumlah tersebut yang akan kita taruh di value ataupun nilai yang kita cari ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya, teman-teman. Di sini saya sudah punya contoh, yakni berapa sih jumlah barang yang terjual untuk setiap produknya di masing-masing kota. Nah, yang pertama itu kita bisa masukkan produk ini, data produk ini ke bagian rows, teman-teman, ataupun yang baris ya. Nah, maka akan muncul di sini ada 5 produk ya, berdasarkan data di halaman yang sebelumnya tadi, teman-teman ya. Lalu di kolomnya ini kita bisa masukkan kotanya, teman-teman, di kolom ini. Nah, di sini kita langsung tahu nih, diberitahu maksudnya ya, kota-kota apa saja yang ada di data sebelumnya. Di sini ada 6 kota ya. Lalu di value-nya, nah di sini adalah nilai yang akan kita cari, teman-teman. Nah, karena kita ingin mencari jumlah barangnya ya, maka kita bisa menggunakan yang quantity sold-nya ini ya, atau jumlah terjualnya ya. Kita masukkan ke value-nya di sini. Nah, maka di sini akan muncul nih angka-angka yang kita bisa
sini kita bisa tahu nih, untuk di Jakarta penjualan produk handphonenya itu sebanyak ini ya, 1651. Ataupun di Medan misalkan, produk smartphone-nya ternyata sudah terjual sebanyak 1668. Nah, inilah informasi yang akan kita dapatkan dari pivot table ini teman-teman ya. Lalu di grand totalnya ini adalah keseluruhan ya teman-teman, maksudnya jumlah dari keseluruhan ini teman-teman, angka-angkanya ini dia masuknya ke grand totalnya ini ya. Nah, di filter seperti yang saya bilang tadi, ini kita bisa mencari berdasarkan data yang kita ingin ketahui teman-teman ya. Misal ini ya kan penjualan produk di setiap kota ya, kita masukkan saja misal kita ingin mencari berdasarkan customer age ataupun umur customernya ya, kita masukkan ke filternya. Nah, maka di sini akan muncul ya teman-teman customer age-nya, misal di umur 20. Oke. Nah, maka langsung muncul nih angkanya teman-teman. Misal di Makassar umur 20, ini yang membeli smartphone itu ada 42 teman-teman ya, ada 42. Ataupun di Semarang itu yang membeli laptopnya ada 43 teman-teman. Nah, jadi gitu. Nah, namun ini kita bisa taruh lagi teman-teman ya, data yang kita ingin filter, misal customer gendernya. Nah, ini kita bisa pilih antara male yang laki-laki ataupun perempuan teman-teman. Nah, misalkan laki-laki aja dulu ya, misal laki-laki yang umur 20 ya. Nah, maka di sini langsung dikasih tahu teman-teman, untuk Medan laki-laki yang berumur 20 yang membeli produk headphone di situ sebanyak 39. Ataupun di Surabaya itu laki-laki yang berumur 20 yang membeli produk laptop itu adalah 16 ya. Jadi itulah fitur pivot table yang ada di Excel teman-teman. Oh iya, tak hanya itu teman-teman, kita juga bisa memvisualisasikan informasi pivot table ini menjadi diagram ya teman-teman. Kita bisa klik yang di sini, pivot chart. Nah, di sini disediakan banyak sekali diagram ya teman-teman. Ada kolom, line, pie, bar, apapun itu sesuai keinginan kalian teman-teman ya. Namun di sini kita akan menggunakan yang diagram batang aja dulu ya. Nah, oke, jadi inilah bentuk visualisasi informasi ini menjadi diagram teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan informasi yang kalian butuhkan teman-teman. Misal kalian ingin mencari payment method ataupun metode pembayaran untuk setiap produknya itu paling banyak berapa sih? Nah, itu bisa teman-teman, itu sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Jadi pivot table ini sangat berguna sekali untuk mencari informasi-informasi yang kita ingin ketahui lebih dalam dari data-data yang banyak sekali teman-teman. Jadi sekali lagi ini penting sekali ya, dan kita wajib menguasai fitur ini ya. Jadi sekian ya tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya tutup dengan terima kasih. Dadah.